kalau kita bisa memanfaatkan ini, kita bisa menjadi negara maju. Iya. Nah, tapi kalau kerjaannya TikTok, maaf. Iya, nggak perlu dua ske. Ya. Oke, selamat sore Bang Zu. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Wow. Jadi kita kedatangan anak muda yang luar biasa banget ya di sini. Wah, masih muda. 11-12 sama kita lah. Mungkin saya lebih muda ya di sini. Sehat Bang Zu ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, anak muda namanya Ya. Masih semangat. semangat muda ya. Semangat. Luar biasa. Oke, jadi terima kasih loh Bang Juk udah hadir di tengah-tengah kita di sini. Sama-sama. Jadi mungkin ini di kegiatan podcast ini lebih banyak kita berbicara atau memberikan sebuah motivasi buat anak-anak muda mahasiswa ya. Kaum milenial lah mungkin bahasanya zaman sekarang. Ya, benar. Ya mungkin ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen bahasanya kayak gitu, dari teman-teman yang menggunakan sosial media, karena kita udah beberapa ini kita udah post di situ terkait dengan temanya terkait di sini dengan tentang beasiswa ya, sebagai tabungan ya, tabungan masa depan. Bukan tabungan akhirat. Bukan ya. Bukan itu, lain cerita kalau yang itu Bang. Nah, by the way, Abang kemarin kira-kira kuliahnya di mana kan? Saya S1 di Jogja. S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan kampus nomor 3, kampus Islam terbaik di Asia. Wow. Se-Asia ya? Se-Asia. Kampus Islam ya. Nah, terus saya jurusannya dulu ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Ya, ekonomi pembangunan. Terus kalau untuk S2 saya di Taiwan, namanya di National Chiai University. Oh, seperti udah keliling-keliling luar negeri katanya. Lumayan, tapi Lumayan. lebih banyak pas S1 sih sebenarnya keliling ke luar negerinya. Kenapa bisa gitu? Dulu itu karena ada ketemu dosen, ya karena seumuran juga dulu sama dosen. Oh, seumuran ya? Ya jadi enaknya ketemu dosen yang seumuran itu jadi kayak teman. Betul. Kayak teman dalam artian ya di kampus tetap dosen dan mahasiswa, tapi kalau di luar itu dia kayak ngebantu gitu. Oh, Nah, jadi kayak sering ngasih challenge lah. oke. Jadi kayak dia bilang, oh saya ada penelitian nih, kamu mau ikut nggak? Gitu. Oke. Nanti kalau lolos penelitian ini kita ke Jepang kayak gitu. Berani nggak? Katanya. Tapi kalau kamu pergi sendiri berani nggak? Kayak gitu. Ketemu Naruto waktu di Jepang. Doraemon. Oh, Doraemon. Oke. Iya. Terus akhirnya ya itu awal penelitian sih. Awal penelitian ternyata penelitiannya lolos ke Jepang. Tapi itu dalam kondisi saya belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus Kok kira-kira bisa? gimana? Ya Kok itu bisa gitu? masalahnya di Bisa. situ. Masalahnya di situ. Jadi 3 bulan sebelum saya berangkat itu saya kursus bahasa Inggris mati-matian. Oh gitu ya? Iya. Nah saya kursus di situ hampir kursusnya itu saya di Sanata Dharma namanya kalau nggak salah. Saya kursus di situ itu waktu itu dalam keadaan nggak ada uang sama sekali. Itu kursus jadi uang tuh pas-pasan lah ibaratnya. Nggak ada uang terus bingung kursusnya gimana. Nah terus dosen itu kayak carikan pekerjaan. Jadi saya ngajar les private lah, anak-anak SMP, SMA ke rumah-rumah gitu saya ngajarin. Oh, door to door ya? Door to door udah saya samperin lagi. Saya ngajar bahasa Indonesia dulu, terus ngajar matematika sempat beberapa kali. Cuman ya karena saya nggak ahli di matematika, saya nyari yang lain. Bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama geografi kalau nggak salah. Ya, gitu. Banyak pelajaran yang bisa ya. Banyak dikuasain. Sebenarnya nggak pintar juga. Jadi sebelum saya ngajarin mereka, saya belajar dulu. Oh gitu ya? Belajar dulu. Itu strategi guru kayak gitu. Strategi seperti itu sebenarnya bukan lebih siapa yang lebih pintar ya, siapa yang lebih duluan belajar sebenarnya. Jadi ya sebelum saya ngajarin mereka ya saya belajar dulu gitu. Jadi kayak uang hasil les ngajar les itu ya saya pakai buat kursus. Jadi selama 3 bulan. Jadi itu saya masih bisa mungkin baru bisa hitung, baru bisa ngomong yes no atau saya, kamu, dia ya yang simpel-simpel lah. Dia siapa lu maksudnya? Ya, Oh, dia lah pokoknya. iya. Oke, nah, ya kayak gitulah pokoknya. Terus akhirnya ya singkat cerita, oh iya selain itu saya juga jualan. Jualan, saya jualan. Loh, nggak malu gitu jualan? Ya, buat apa malu? Jualan apa Ya kira-kira? pasti awalnya malu, Oke. awalnya malu. Cuman kan mikirin target. Nah, oke, gue berarti Ini ya. pelajaran sih buat kita semua sebenarnya. Oke. Kadang ketika kita punya target, tapi kita nggak sesuaikan sama usaha kita. Ini banyak banget anak muda yang pasang target, tinggi sekali. Tapi usahanya nggak ada. Nah, saya itu belajar karena dosen saya itu sih. Jadi kayak ngapain malu dia bilang. Jadi saya sempat jualan tas, tahu nggak tas yang
biasa kalau ke Jogja ada tas dari benang wol yang Ya. Tahu. nah itu saya jual dulu, sempat saya Cewek-cewek jual. biasa gitu. Ya, terus saya minta kertas-kertas bekas tugas Heeh. di dosen-dosen, Bu, saya minta, saya jual, saya loakin. Dikiloin ya? Iya, saya kiloin. Itu ngumpulin karena dosen itu tahu saya pengen ke Jepang, terus saya jualin itu. Jadi dosen tuh, oh saya ada kerjaan buat kamu. Gitu. Oke. Dikasih uang, jadi kayak ngumpulin sekitar 6 juta saya dapat waktu itu. Dalam waktu 3 bulan. gitu tuh ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan 6 juta. Tapi ke Jepang itu tuh pas-pasan banget. Gitu. Wah, memprihatinkan lah saya di Jepang itu. Kenapa? Kira-kira ada sedihnya nggak? Sedih banget. Kalau saya bahas nih nangis semua nih. Kan mungkin bara sharing sedikit deh. Kira-kira di sana kayak gimana perjuangannya Ada waktu itu? malunya, ada sedihnya sebenarnya. Nah, sedihnya dulu deh Oke, ya. sedihnya. Sedihnya dulu ketika saya itu kan saya berangkat ke Jepang itu saya transit di Malaysia. Oke. Temu Filipin nggak waktu itu? Ketemu Iya. yang masih botak. Oh iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang masih botak. Oke. Nah, sekarang udah tumbuh rambutnya kok. Oh udah tumbuh ya? Oke. Udah 5 kayaknya 5 Jadi, biji. sampai di Kuala Lumpur Nah. itu entah ada masalah apa tiba-tiba pesawat saya yang ke Jepang itu di cancel karena ada kesalahan data segala macam. Oke. Udah pupus lah harapan saya, oh nggak bisa lah, ya kayaknya balik ke Indonesia. Nah saya kasih tahu dosen saya, Pak, saya nggak bisa ke Jepang nih kayaknya karena ada masalah ini. Terus udah kamu diam di sana, cek email sekarang, dibeli tiket. Sama dosennya Sama langsung? dosen. Boleh dipindah ke sini nggak dosen? Kalau bisa saya pindah ke sini lah. Iya memang ya Ada di namanya sini ya. Ngajar kita. Ngajar kita ya. Itu saya sampai Jepang. Amin. Ya. Amin. sampailah Jepang jam 12 malam. Oke. Itu lagi winter. Oke. Itu dingin sedingin-dinginnya itu Lebih dingin di kulkas nggak? wah kayaknya sih kulkas lebih dingin. Lebih Ada dingin sikap ya? dia yang gini. Sikap. Yeay, asik nih. Jadi Wow, ya. sampai di sana jam 12 malam itu saya nggak ngerti apa-apa, orang sana nggak bisa bahasa Inggris, saya Nah, juga nggak bisa bahasa Nggak Inggris, bisa bahasa Inggris ya. nggak bisa bahasa Inggris. Ini ya sampai sana lah. Singkat cerita saya nyampe hotelnya itu hotel ala kadarnya. Oh ada hotel ala kadar ya? Ada di Jepang itu ada hotel kapsul, tahu hotel kapsul? Mungkin yang kayak bentuk obat ya? Iya mirip Iya, lah. mirip. Oh iya. Iya. Kedua. Cuman ini lebih murah dari hotel kapsul. Oke. Itu kalau dibilang buat orang Jepang nggak layak lah ya. Itu cuman kayak 1 meter kali 2 meter. Itu kayak ukuran toilet lah. Kecil banget. Jadi kayak tidur tuh nggak bisa gerak gitu. Saking kecilnya karena udah ada tas segala macam kan. Oke. Itu saking memprihatinkannya ya. Udah ya karena uang 6 juta. Tiket udah PP 4 juta, sisa 2 juta buat apa? Jadi kayak memang harus pinter-pinter apa ya? Ya pokoknya ya udahlah saya irit-irit banget lah pokoknya oleh-oleh nggak beli. Tapi pengalaman dapat banget. Pengalaman dapat, malunya. Malu dapat Iya, juga. karena saya waktu saya presentasi paper Oke. saya ngomong udah saya hafalin apa yang saya bakalan ngomongin nih. Oke. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, Oke. baru belajar. Saya ngomong, terus ditanya sama salah satu Audiens. peserta Oke. audiens, Eh. tanya, wah bagus sekali bahasa Inggrisnya. Oke, saya bilang. Terus saya nggak paham pertanyaannya apa. Saya nggak paham pertanyaannya apa. Oke. Ya udah saya jawab aja. Ya, entah itu nyambung atau enggak jawabannya. Penting jawab. Jawab aja. Berani aja gitu. Iya, terus dia kayaknya paham saya nggak bisa bahasa Inggris kan. Oke. Terus di akhir sesi dia bilang nggak apa-apa lah kalau kamu ya bahasa Inggrismu kurang bagus, nggak apa-apa kalau tadi kamu nggak bisa jawab. Kalau kamu mau yang biasa-biasa ya ngapain kamu harus ke Jepang kan? Jadi Indonesia aja cukup. Dia bilang kayak gitu. Nah, dari situlah saya oh iya benar juga. Kalau nggak kayak gini ya kita nggak apa ya nggak kalau kita nggak gagal tuh kita nggak tahu rasanya berhasil gitu loh. Iya, nice. Good. Quote yang bagus banget. Ya, jadi semenjak itu wah, saya pulang itu belajar bahasa Inggris lagi. Belajar bahasa Inggris lagi sama dosen saya. Jadi tiap hari, hari Senin dikasih soal banyak. Oke. Weekend kita bahas gitu. Kayak gitu. Pakai bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris semua. Nah semenjak itu mulai sering saya keluar negeri. Gara-gara itu. Habis itu saya ke Malaysia, ke Vietnam, Singapura. Iya lumayan. Itu udah hampir Ya, kayak gini lah ya di sini lumayan ya. akhirnya sampai ke Taiwan. Iya. Itu ke Taiwan itu beasiswa atau gimana? Alhamdulillah beasiswa. Ya itu sebenarnya apa ya? Nggak sengaja. Tuh, kok bisa Saya nggak targetin di Taiwan sebenarnya. Saya targetin di Turki. di Turki? Oke. Turki, Thailand sama Taiwan yang saya targetin. Nah
Cuman karena ada masalah, saya belum dapat ijazah waktu itu. Kayaknya sih karena saya belum dapat ijazah, saya daftar di Turki itu nggak dapat, jadi kayaknya harus ada ijazah yang di Turki. Sedangkan pas di Thailand itu saya sudah ngirim berkas, nggak keterima ternyata karena ada dosen saya, salah satu dosen saya lupa konfirmasi kalau saya itu mahasiswanya dia. Jadi harus dikonfirmasi kan. Ya udah, terus fokuslah harapan. Yang di Taiwan itu saya cuma kirim berkas setengah di sistem, jadi kayak nggak usah, saya cari kerja aja. Udah, itu saya belum lulus, belum wisuda. Saya wisuda bulan Juli 2018. Terus 1 minggu sebelum wisuda ada pengumuman kayak saya ditelepon sama pihak Taiwan Pakai bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia, yang karena dia ada staf orang Indonesia di sana. Oke. Terus dia ngasih tahu, oh ini berkasmu kayaknya lumayan bagus, kalau mau dilengkapi mungkin ada kesempatan buat dapat beasiswa. Oke, konsultasi lah ke dosen saya, Pak saya kayaknya ini gini. Ya udah, lengkapin aja dokumen segala macam, lengkapin kayak nothing tulus lah, yang mau terima nggak terima ya terserah gitu. Udah, karena udah bukan fokus ke beasiswa lagi, yang penting cari kerja gitu. Akhirnya berapa hari sebelum wisuda terima beasiswa Full berarti. beasiswa full, jadi semuanya dibiayain. Jadi kayak biaya kuliah, SPP, kredit, terus biaya transportasi, biaya akomodasi lah selama di sana ya. kerja selama kuliah di sana ya. Nah, di sana tuh kira-kira ngambil apa jurusannya? Saya jurusannya manajemen and tourism. Oh, kira-kira ruang lingkupnya itu seperti apa kira-kira? Ini lebih ke apa ibaratnya, ke pemikir lah. Jadi kalau di pariwisata itu kan ada yang praktisionernya yang kayak di perhotelan, atau ada guide, atau Jadi ada lapangannya di lah food and gitu. beverage kayak gitu. Nah, saya lebih ke gimana membuat kebijakan pariwisata yang benar, yang baik, memanagenya seperti apa. Nah, situ. Aset banget berarti. Kalau untuk bahasa Taiwan kan itu bahasa yang baru kan, Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Itu ada kesusahan nggak sih dalam belajar atau nggak? Gimana sih tipsnya gitu? Kalau belajar bahasa Inggris, Oke. Oh, beda. belajar bahasa Inggris. Cuman ya namanya orang Taiwan kalau ngomong bahasa Inggris, Beda accent ya. wah sangat-sangat berbeda. Jadi yang saya bahasa Inggrisnya tidak begitu bagus. Saya waktu itu berangkat TOEFL saya 510 kan. Pernah sekali. 510. Berangkat ya, lebih banyak improve ketika di Taiwan bahasa Inggrisnya. Jadi kayak ya karena belajar pakai bahasa Inggris jadi improve. Nah, terus sebagian besar kita belajar pakai bahasa Inggris. Ya memang cuman tetap susah mengerti orang Taiwan ngomong bahasa Inggris, susah banget dimengerti. Misalkan mereka ngomong apa ya? Apa gitu ya? Pokoknya ada kata n di akhir itu pasti jadi Iya. apa lagi contohnya? Coba ada yang Kira-kira kalau apa? nyebut dagang gitu. Atau Itu ada kan gitu ya. yang Ini ya. N, apa? Yang awal akhiran N. Apa ya? Apa ya? Pengalaman. Oh, pengalaman. Gitu. Jadi Pengalaman susah ada apalagi kalau udah belajar. Jadi saya kayak di awal 6 bulan pertama itu saya struggle-nya minta ampun. Kayak 6 bulan ya. ngomong apa nih gitu. Kayak wah, 6 bulan pertama itu kayaknya hampir dicabut beasiswa saya. Iya, karena susah belajar dengan ya apa ya, ibaratnya menyesuaikan bahasa. Tiba-tiba ngomongnya itu susah banget dipahami. Kuis lah, kan kita sering kuis. Kuis pertama, saya ingat statistika waktu itu. Saya dapat nilai 40. 40 itu kira-kira tinggi gak di situ? Rendah sekali. Rendah ya di situ. Syaratnya dapat beasiswa lanjut, jadi per semester itu bakalan direvisi kan. Kalau dilihat di beasiswanya bisa nggak tetap nih minimal nilai rata-rata 80. 80. Iya, kuisnya 40, udah kaget nih. Kuis 40, waduh, meninggal ya. Terus kuis kedua 20. Turun berarti. Turun. Oh. Waduh, pulang nih ke Indonesia. Udah deg-degan banget kan. Terus saya telepon lah dosen yang di Indonesia. Oke. Pak, ini kayaknya mau pulang nih saya nih. Dia bisa nggak ajarin saya statistika nih kan? Karena saya ngerasa memang saya lemah di matematika. Ya kita belajar tiap hari. Bayangin tuh tiap hari saya lihat angka udah mabuk, udah pusing gitu. Tapi ya udah, daripada kecabut beasiswa tiap hari saya belajar. Terus ujian pertama saya dapat 70. Oke. Naik ya. Kuis ketiga saya naik di 80. Kuis keempat itu saya 90.
terus ujian UAS saya dapat 120. 120 lebih dari target ya. iya, nah, ternyata di sana itu memang untuk skor itu dia nggak kayak ada patokan 100 ya. Kalau 120 ntar 20 nya itu dimasukin kemana gitu. Dimasukin ke laci itu kantong dibuang. Ya itulah pokoknya nggak mau bazir nih mainnya kayak gitu. Gimana sih tipsnya biar kita kan anak muda tuh kan pasti apa ya, biasanya tuh suka males. Terus itu tuh gimana sih caranya biar kita tuh bisa terus belajar kayak kakak dari yang nilainya 20, 40, 70 terus sampai kayak langsung 120 gitu. Itu gimana sih? Kuncinya sebenarnya target sih. Target. Biasanya kalau orang nggak ada target itu dia bingung mau kemana kan. Kita nggak ada target, aduh ke kiri, ke kanan, lurus atau belok kan nggak tahu. Tapi kalau sudah ada target, tinggal milih mau jalan yang A, B atau C. Ya mau jalan apa aja, intinya tetap sama kalau nyampe target gitu. Jadi saya karena ada target saya apa waktu itu supaya tetap dapat beasiswa. Karena kan kalau nggak dapat beasiswa ya pulang. Betul. Malunya minta ampun. Iya, udah malu nih nggak dapat beasiswa, malu pulang. Ini jadi TKI saya bilang. Kalian kayak gitu. Makanya malu jadi Oke. target saya di situlah. Jadi karena ya lebih ke ya daripada malu, mending saya belajar mati-matian di sana. Jadi ya gitulah belajar. Dan memang saya paling paling payah lah ibaratnya di kelas itu, teman-teman saya pintar semua. Jadi satu kelas itu cuma berenam. Satu kelas berenam. Bayangin pressure-nya kayak gimana, satu kelas berenam. Berenam ya. Berenam, kalau mungkin rame-rame oke, masih lah ranking 15 gitu, Ya, oke masih lah. aman lah. Masih aman. Lah ini berenam ranking 6, wah. Dari 6 siswa gitu ya. Makanya kan kaget juga. Cuman jadi kayak nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Terus ya udah belajar terus selama 2 tahun itu kayak nggak berhenti belajar kayak supaya tetap dapat beasiswa. Ya akhirnya ya karena ada target tadi, jadi mau gimana pun obstacle-nya kayak apapun rintangannya udah hajar aja lah pokoknya gitu. Kayak capek nggak apa-apa gitu. Jadi kayak pulang kuliah belajar lagi di study room, kalau nggak study room belajar di asrama kayak gitu. Terus jadi kayak di akhir perkuliahan alhamdulillah saya dapat IPK 4. IPK 4 tinggi banget berarti situ. Itu tinggi banget sih. Itu kalau di Indonesia susah sekali. Iya, betul. Sepakat itu. Di luar itu lebih gampang sebenarnya nilai. IPK itu mereka objektif. Nah. Jadi nggak ada namanya nilai perasaan. Kayak oke. ini anak nih baik nih, nggak ada nilai kayak gitu. Iya. Wah anak ini bagus etikanya nih, nggak ada nilai kayak gitu. Oke. Kalau nilai kita misalkan ujiannya bagus, rajin masuk, ya udah nilai 4 bisa. Nggak ada nih, oh ini nggak sopan ya anak dikasih C aja, nggak ada. Oke. Nah, ini ngomongin tadi tuh penilaian objektif, gitu. Pernah nggak sih ngerasain dapat nilai yang misalnya dari gurunya atau dari dosennya itu dapat nilai berdasarkan nilai subjektif lah? Pernah banget. Pernah kecewa nggak sih di situ? Wah sangat. Waktu itu saya semester S1. S1 ya. Saya dikasih D Kok bisa? karena saya ngelawan dosen. Oke. Ngelawan kenapa? Bukan Kenapa? karena saya salah Oke. sebenarnya. Karena waktu itu beliau itu nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah ngajar, nggak pernah ngasih materi. Terus tiba-tiba ujian aja, tugasnya banyak. Nah itu waktu itu ada di grup angkatan lah. Jadi di grup angkatan itu pada protes sama dosen ini. Muncullah saya protes di sana di grup. Wah dosen ini nggak bener nih, saya bilang gitu. Frontal aja dari situ. Iya, nggak ada dosennya. Oh gitu. Ada ya namanya kuliah gitu kan. Biasanya ya berbagai macam orang, itu karakter. Ada yang namanya pemblot lah, ada yang di capture lah chat saya. Kebetulan mungkin dia nggak suka sama saya, di capture, dilapor ke dosen itu. Nah dosennya baper, tapi nggak nanya kenapa gitu. Terus tiba-tiba dia ngancam saya, oh maksudnya ini apa? Saya mau jelasin, oh nilai kamu D, malah sebelumnya dia ngancam masih keluar nilai itu ya saya nggak terima lah. Terus saya lapor ke dosen A, dosen B, Pak saya dapat gini, padahal saya ngerjain habis segala macam. Ya nggak pernah masuk lagi dapat B. Saya masuk tiap hari kok dapat E malah. Terus gitu ya. Iya, terus dibantu sama dosen-dosen lain, akhirnya jadi C. Itu padahal udah C itu mungkin menurut kita bagian anak kuliahan ya, di situ waktu itu agak rendah banget rasa juga di situ. Ya C lumayan rendah sih sebenarnya kalau dilihat dari usaha ya. Iya betul. Cuman ya udah
ya itu kayak salah satu kezoliman lah saya merasa. Jadi ketika saya ngajar sekarang alhamdulillah jadi dosen. Jadi dosen di mana nih Bang? Saya di 2 tempat saya ngajar. Saya di UIN sama di Sekolah Tinggi Pariwisata. Oh, di STB ya? Iya, STP Mataram. Keren sih, bisa langsung 2 universitas langsung ini ya? Masih muda banget gitu loh. Itu pun karena saya sebar email waktu itu. Jadi sebelum saya lulus S2, saya email untuk satu-satu kaprodinya. Oke. Kepala program studinya saya email satu-satu. Saya baru lulus, saya putra NTB, saya pengen melamar pekerjaan bla bla bla. Saya kirim semua ke UIN, ke Poltekpar, ke Sekolah Tinggi Pariwisata, ke Undram, semua saya email. Ya cuma 2 itu yang nyantol gitu. Mungkin karena udah dilihat dari pengalaman, kemudian di situ juga kedisiplinan ilmunya terutama di situ, dan saya pribadi pun melihat dengan keilmuan yang diambil ketika kuliah di situ kan terkait dengan pariwisata sih Bang ya. Apalagi NTB nih ya, kita ngomongin NTB di sini pariwisata sedang dilirik-lirik banget kira-kira. Nah, kira-kira ada target nggak di sini untuk memperbaiki sistem kah atau memberikan sebuah inovasi terhadap pariwisata yang ada di NTB mungkin dari sudut pandangnya Bang sendiri? Mungkin untuk saat ini masih saya dan teman-teman ya, teman-teman dosen muda terutama itu pengen membangun relasi dulu sebenarnya. Entah itu dari sisi kita di NTB, di nasional bahkan internasional. Bangun relasi, karena ketika udah ada relasi kan enak, banyak pandangan kita. Banyak pandangan gimana sih membangun pariwisata yang baik dan benar. Karena sejauh ini yang saya amati dari pemahaman orang tentang pariwisata itu salah. Kenapa? Nah, mahasiswa saya terutama ya, yang saya ajari selama ini, misalkan nih, saya kasih contoh, ada objek, sekalian lah kita bahas nih, misalkan ada objek wisata danau, lalu di danau itu ada ayunan ala-ala yang biasa buat foto, foto-foto. Sekarang saya tanya, objek wisatanya mana? Danau atau ayunan? Ayunan. Kalau menurut saya mungkin danau. Kalau saya danau atau ayunan? Ayo. Danau kalau saya. Danau. Nah, sebagian besar mahasiswa saya itu jawabnya ayunan. Loh, itu kan ayunan sebenarnya sebagai objek mungkin spot tambahan lah bahasa kayak gitu. Iya, mereka mikirnya kan kalau nggak ada ayunan ya ngapain kita kesana, nggak ada yang foto, kebalik. Nah, ini harus diperbaiki persepsi ini. Dari cara mikir kita itu sudah salah. Pengembangannya juga nanti salah depannya. Jadi bayangin, coba mikirnya kalau nggak ada danau, ada ayunan aja. Di TK juga banyak kan? Iya benar. Jadiin aja objek wisata. TK emang jadi objek wisata kan? Enggak. Nah, gitu. Jadi kita tuh masih kebanyakan copy paste. Apa yang ada di Jawa bawa ke Lombok aja lah. Beda. Seharusnya kita punya ini dikembangin. Misalkan kita punya ada madu Sumbawa, madu hutan Sumbawa. Apa yang dikembangin? Ya bukan berarti kita harus jual baju madu Sumbawa atau buat ayunan madu Sumbawa. Bukan itu, tapi pengalamannya dijual. Pengalaman apa? Misalkan ada bule atau wisatawan datang, ya kita ajak, ini loh kita pengalaman metik atau ngambil madu di hutan langsung. Pengalaman itu yang orang rasain, itu yang kita jual. Itu yang nggak ada di sini. Ada mungkin di beberapa tempat, cuman sangat jarang karena nggak mikir ke situ. Iya. Itu yang harus dipikirkan, cara kayak pariwisata yang benar itu seperti apa sih. Jadi ketika ada pandemi sekarang nggak mati. Sekarang kita mau apa? Nggak pandemi. Karena kita juga mungkin belum siap survive mungkin juga. Iya, kita udah fokus ke turis jadinya. Kita nggak fokus ke apa hal utama. Tadi misalkan madu, wisata madu. Nah ketika nggak ada turis bingung. Padahal kan awalnya itu jualan madu. Nggak ada turis bingung, ya jualan aja lagi. Kan simpelnya gitu. Masuk. Ya, jadi salah persepsi sebenarnya, itu yang pengen diperbaiki sebenarnya sih. Gitu. Oke, asal juga sih gitu. Kalau sudah gini ya, artinya yang penting sih adalah seperti yang tadi itu udah kita dapat masukan, artinya jangan cuman kita copy paste mungkin di situ. Jadi mungkin kita mungkin jangan sekedar sebagai penikmat sih mungkin juga di sini. Lebih tepatnya mungkin kita sebagai pengelola mungkin, atau kita sebagai pengelola jadi wisata. Saudara anak muda lah. Betul, perlu banget. Nah, ngomongin ini nih terkait dengan kan masih muda banget nih ya. Pernah ikut organisasi kah di situ kira-kira?
Kalau SMA saya nggak terlalu aktif sebenarnya. Iya, Cuman nggak saya terlalu ikut aktif. dulu Popalaskar, nah itu lebih ke pecinta alam. Oh, pecinta alam. Ya Oke. orang-orang yang naik gunung atau jaga alam lah kayak gitu. Nah, waktu SMA dulu pernah ini nggak sih? Cinta. Pernah ngerasain jatuh cinta nggak sih di situ? Aduh. Ya namanya anak muda Oke, ya. betul ya. Pasti pernah lah. Pernah, Pasti ya, pernah, oke. pasti pernah, pasti pernah. Gimana sih caranya gitu membagi waktu antara ya mungkin pacaran dengan belajar gitu. Wah karena masa SMA saya nggak menarik mungkin. Oh gitu Tidak ya? menarik. Mungkin Nggak lebih menarik ke ya? kuliah sebenarnya. Oh, oke. Kalau Kuliah SMA mulai. itu saya apa ya? Nggak fokus belajar saya. Oke, gak fokus belajar. Nggak fokus belajar. Jadi motivasi nggak nih? Nggak fokus belajar. Nah. Jangan dijadiin motivasi dong yang intinya. Tapi ya justru jadi pelajaran. Iya, betul. Semakin cepat kalian fokus, Ah. semakin cepat kalian menemukan tujuan kalian semakin bagus. Nah karena kalau saya kan telat tuh. Oke. Telat. Mungkin kalau misalkan kalian persiapkan dari SMA misalkan belajarnya yang benar, mungkin nggak cuma ke Taiwan kalian, justru bisa ke Eropa segala macam. Oh, Nah amin. karena saya belajarnya mungkin baru pas kuliah semester 4 mungkin baru bisa cuma nyampe Taiwan. Coba saya belajar dari SMA mungkin udah ke Inggris gitu aja. Kira-kira ada target negara tujuan yang lain nggak nih kira-kira Bang? Rencana saya pengen ke New Zealand sebenarnya. Oh, kita satu aliran berarti. Saya juga nyata. Ya, tapi yang sebenarnya yang Liburan. sangat pengen itu saya ke Turki sebenarnya, pengen Bener-bener kepengen banget ya. sangat sangat pengen. Kenapa? Apa sih yang Karena menarik dari Turki di situ? pertama karena itu negara yang multiras. Itu kan di Asia tapi di Eropa juga, Iya. di tengah-tengah. Kita bisa ketemu orang Arab, bisa ketemu orang Barat, Oke. orang Asia juga bisa. Jadi kayak budayanya sangat lah ibaratnya sangat kaya lah. Sedangkan itu sejarahnya itu sangat-sangat apa ya? Ibaratnya sejarahnya kaya juga lah gitu. Dan selain itu ya memang saya pengen traveling lah ibaratnya. Jadi bisa mungkin nanti bisa umroh karena dekat. Iya, betul. Saya bisa ke Eropa karena deket juga, tinggal nyebrang nyampe. Jadi kayak membuka banyak peluang sih sebenarnya di sana gitu. Karena apa ya ibaratnya dekat kemana-mana lah ibaratnya. Jadi pengen sekali ke sana. Cuman kalau enggak ya ke New Zealand nggak apa-apa. Amin. Semoga ya tercapai lah semuanya. Amin, amin, amin. Ngomongin beasiswa nih kak, kakak itu dapat informasi beasiswa itu dari mana sih? Oh sebenarnya informasi beasiswa itu banyak sekali. Iya. Kalau kita mau cari loh ya. Iya. Mungkin kalau di NTB sendiri saya mulai dari NTB. Oke. Itu ada beberapa beasiswa sebenarnya. Yang pertama itu beasiswa pemerintah NTB. Ya, betul. LPP NTB itu tahu. Nah itu ada beasiswa untuk apa? Putra daerah. Putra daerah. Itu persyaratannya sudah sangat diturunkan untuk disesuaikan sama kemampuan masyarakat di sini, Iya. pemuda di sini. Jadi nggak repot lah untuk teman-teman mungkin ya yang mau lanjut S2 itu bisa, sangat-sangat bisa saya rasa. Kayak nggak terlalu banyak belajar gitu bisa lah ibaratnya. Nah lalu ada juga beasiswa AAS namanya. Ada banyak beasiswa dari Australia yang ditawarkan itu dikhususkan biasanya untuk daerah-daerah tertinggal. Nah khususnya Lombok ini Nusa Tenggara Barat lah. NTB ya. Jadi lebih dilihat gitu, dikasih kesempatan lebih, dibuka pintunya lebih besar sebenarnya untuk mahasiswa dari NTB. Beda sama yang di Jawa itu lebih susah gitu, pintunya agak apa sedikit dibukanya. Berarti ini benar-benar kesempatan banget dong buat Kesempatan teman-teman banget, semuanya. kesempatan banget sebenarnya. Jadi itulah bersyukur sebenarnya kalau kalian kuliah di sini jadi lebih besar peluangnya Peluangnya untuk gitu. S2-nya ya. Iya. Luar negeri. Dan di internet itu ya manfaatkanlah internet. Iya, Itu betul. sangat-sangat banyak peluang beasiswa di internet itu. Kalian bisa cari, saya juga dulu nyarinya di internet semuanya. Untuk yang di Taiwan itu ada namanya website Studi in Taiwan. Studi in Taiwan .com ya kalau nggak salah .com atau .government atau saya lupa. Itu kalian bisa buka, kalian cari jurusan apa yang kalian mau, kampus apa, di mana itu lengkap. Di situ ya, semuanya ada di sana ya. Ya lengkap. Jadi kalian gampang lah menemukan beasiswa itu. Tergantung kemauan aja sebenarnya. Kadang ada orang maksa pengen beasiswa, tapi usahanya Usahanya nggak nggak ada. ada. Usaha aja kayak mahasiswa saya gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Ada nggak sih kendala di sini? Kan abang di sini sudah ngajar di dua tempat nih, di dua tempat. Nah kemudian ada kira-kira pernah mengalami kesulitan nggak sih selama menjadi seorang tenaga pendidik atau dosen lah di sini? Wah susah sekali. Why? Dalam hal apa dulu nih kira-kira saja? Oh semuanya. Kenapa? Karena Oke. tadi perbedaan kualitas pendidikan sebenarnya. Oke. Karena mungkin saya bukannya bermaksud sombong atau apa, tapi Iya. karena saya mungkin kuliahnya di Jawa. Oke. Ketika saya nyampe di Lombok itu berasa banget gapnya gitu loh.
loh kok gini belajar di sini, padahal dulu saya SMA gitu. Iya soalnya memang gitu, mungkin kalau saya nggak kuliah di Jawa juga ya Mungkin akan sama juga. mungkin akan sama juga Oke. gitu. Kenapa mereka itu ketika saya belajar ada beberapa dosen, bukan nggak usah lah saya sebutkan Oke. gitu ya. Mereka meminta saya coba diturunkan standarnya kalau ngajar gitu. Iya, oke. Standar apa? Saya bilang gitu. Nanti dicobain aja lah gimana maksudnya gitu. Pas saya ngajar ternyata kita nggak bisa maksain mahasiswa di sini. Oke. Maksudnya gimana? Slide misalkan saya buat bahasa Inggris semua, saya ngomong bahasa Indonesia nggak bisa. Padahal kalau maksudnya itu kan saya ngomong bahasa Indonesia, slide-nya bahasa Inggris. Ya kita belajar gitu. Iya, oke. Kalau misalkan kalau kalian pengen belajar ya tinggal di translate, Google Translate ada gitu. Oke. Cuman di situ nggak bisa. Lebih ke protes orang sini. Ya nggak semua ya, nggak Oke, semua. iya. Cuman yang sebagian besar yang saya temuin, Pak kok ini bahasa Inggris kan kita nggak paham. Padahal kan Yes. itu demi kebaikan Iya, mereka justru juga. kalau nggak paham ya belajar gitu kan. Di situ poinnya. Kebiasaan disuapin mungkin ya. Jadi kayak oh ini makanan, ayo makan gitu. Kalau di Jawa ditaruh mau minta makan disuapin nggak bakal disuapin sama dosen sana. Kalau kalian nggak mau makan ya udah gitu kok di sana. Nah di sini saya merasa kok gitu. Jadi mau nggak mau ya udah saya coba pelan-pelan gitu. Pelan-pelan jadi kayak saya selipin aja bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Atau saya kasih materi seminggu sebelumnya misalkan. Saya kasih materi seminggu sebelumnya, silakan kalian pelajari. Minggu depan kita masuk, saya akan tanya satu-satu gitu. Salah satu strateginya mungkin ya. Iya, jadi mau nggak mau kalau mereka nggak mau disuapin ya saya ibaratnya lepasin anjing itu. Lepasin anjing mereka lari gitu. Kalau nggak mau nilai ya udah nggak usah gitu. Iya. Jadi saya kasih PPT atau materi pertama, minggu kedua saya tanyain satu-satu, mau nggak mau mereka belajar kan. Kalau nggak jawab ya nggak dapet nilai, simpel gitu aja. Terus saya bilang nggak ada perbaikan di akhir mata kuliah saya, ya kalau mau ya belajar benar-benar dari sekarang, kalau enggak ya udah wassalam gitu. Nah, oke, karena nih Awang kan masih muda banget nih jadi seorang dosen bahasa kayak gitu. Kira-kira ada ini nggak sih, maksudnya dari mahasiswanya mungkin ada kira-kira ada gangguan nggak di situ nih? Kira-kira ada nggak di situ? Oh, itu pasti ada lah. Pasti ada ya di situ. Ya daun muda lah. Apalagi seumuran ya Iya, mahasiswa. betul. Kan pas perkenalan biasanya gitu ditanya umur gitu. Umur saya kan sekarang 24. Oh, 24. Oh, oke, sama berarti kita. Saya 24. Saya 23 saya. Mahasiswa lebih muda ya. Oke. Mahasiswa saya itu ada yang sudah nikah, ada yang umurnya 25, ada yang sama, ada yang ya beda-beda tipis lah ibaratnya. Nah gitu ya namanya sekarang zaman sosial media, Yes. TikTok, Instagram, Iya. apalah sosial media lah. Pasti ada aja mahasiswa yang laporin, Pak lihat nih di story sama teman saya, Pak di TikTok sama teman saya. Oke. Jadi kayak Tanggapannya gimana kira-kira tuh? saya jadiin bahan ketawa Bahan aja ketawa, ya iya. udah apa gitu aja. Kadang ya biasalah mahasiswi Iya. kan mungkin dia bercanda ya saya biarin aja. Ya siapa tahu kan itu jadi sebuah motivasi buat dia juga. Iya ya nggak apa-apa mungkin Jadi tambah semangat belajar. Iya, Mungkin tambah kan? semangat. Udah dosennya muda, cakep, pinter lagi. Single lagi. Single lagi ya. Oke. Oke. Berarti sementara ini dengan usia masih muda banget, itu berarti benar-benar kepengen berkarir banget di sini. Iya sih sekarang tuh pengen apa ya, lebih ke explore. Jadi Pengen explore. selain jadi dosen aja gitu saya pengen lebih gitu. Jadi kayak ya kalau cuma dosen aja aduh sayang banget masih muda gitu. Jadi kayak ya selagi saya masih bisa bergerak ke sana kemari ya saya kayak ya udah kemana ada pekerjaan ini saya ambil, ada pekerjaan ini saya ambil. Sikat aja di Iya sini. iya jadi saya freelancer sebenarnya. Jadi dosen saya S1 dulu bilang ini saya ini apa ya dosen freelancer. Jadi apa ada pekerjaan saya ambil. Jadi selain saya dosen saya juga dulu sempat kayak MC gitu. Oh, sempat MC juga. Saya beatbox juga dulu. Oh, masih ingat beatboxnya nggak sih? Masih dikit banget tapi. Gitu ya? Masih dikit banget. Oke, kayaknya nanti kita boleh minta coba deh kayaknya. Terakhir. Di akhirnya Lebih banyak saya dulu ini kan video gini saya dulu desain komunikasi visual gitu. Berarti multi talenta banget berarti di sini ya. Karena saya merasa pengen tahunya itu tinggi sih. Nah, ini dia nih yang penting banget nih di sini nih. Berarti
mungkin kita ingatkan buat anak-anak muda juga gitu, artinya mungkin menumbuhkan rasa penasaran yang tinggi itu mungkin penting banget. Penting sekali. Iya. Kayak apa ya, ambisius. Iya betul. Ambisius di sisi positif Yes. ya. Jadi betul. ketika ada suatu hal orang bisa, saya tuh nggak terima. Ya. Kok dia bisa? Oke. Kok saya nggak bisa ya? Jadi Berarti keliru dong bang ya ketika kita bilang udahlah biarin aja dia yang bisa gitu ya. Berarti keliru banget ya di situ. itu tergantung kemauan sih. Iya. Nah, ini saya aja nggak bisa matematika kok. Betul, Karena sampai belajar 100, bisa. gitu banget. Iya. Cuman pas nggak belajar lupa aja. Jadi memang harus terus diasah sebenarnya. Kayak gitu. Kembali ke cerita kakak yang awal, kan kakak cerita tuh sebelum kakak bisa ke Jepang tuh kakak kerja kayak koran Koran gitu. buku Iya. buka doa ya oke. Kakak ngerasa malu gak sih? Awalnya malu. Awalnya ya. Gimana Malu. rasanya untuk ngilangin rasa malu Nah, itu? melawan itu lah. Awalnya pasti malu banget karena ya masih muda. Iya, betul. Terus wah namanya sekolah S1 kan gitu masih apa ya? Masih pengen keren-kerennya kan? Jualan. Malu sebenarnya di awal. Cuman karena apa ya, mikir wah saya punya target lebih besar daripada rasa malu saya gitu. Jadi kayak udah kalau saya ikutin malu saya nggak bisa ke Jepang nih gitu. Iya. Tapi kalau saya udah bisa ke Jepang, rasa malu saya tuh apa ya, ibaratnya malu saya tuh ketutup gitu. Karena mimpi kita belum Iya, kita. awalnya malu, nanti ujungnya jadi bangga. Misalkan kita ceritain ke orang, kamu kok bisa ke Jepang? Oh dulu saya jualan ini. Jadi keren. Betul. Bukan jadi malu lagi. Yes. Jadi sebuah prestasi. ini tergantung perspektif kita. Gimana kita ubah rasa malu itu jadi rasa bangga sih. Berarti patut contoh. Patut dong, patut banget di situ. Karena gini loh, Bang, saya juga pernah membaca sebuah buku dari salah satu tokoh di Indonesia dan di Muhammad untuk saya sekarang, Hairul Tanjung mungkin di situ. Hairul Tanjung si anak singkong bukunya di situ saya sempat baca itu bahwa dia juga waktu kuliah juga dulu kan dia beliaunya gitu dulu dokter gigi kalau tidak salah waktu itu. Dia jualan dalam artian beliau itu ketika kuliahnya misalnya temannya punya tugas di situ jadi dia yang fotokopiin dari situ kan lumayan tuh jadi benar-benar usaha banget sekarang. Wah, Iya, saya juga dulu sempat kok gede banget. jualan baju saya dulu. Sempat juga di situ. Saya desain baju dulu. Semua di ini ya di situ. Semua ada peluang saya ambil aja. Oke. Saya dulu desain baju kan. Hmm. Karena ya saya nggak ada konsumen, saya teman-teman saya cat satu-satu. Nah, itu dia. Itu tips marketing dan mungkin ekonomi bangun itu jalan banget di situ ya karena jurusan ekonomi. Ya, jadi saya kayak teman saya ini belilah. Jadi saya nggak punya desain utama gitu. Jadi kayak kamu mau desain apa saya desainnya saya buatin sekarang. Oke. Kamu mau buat baju apa saya buatin sekarang gitu. Oh saya mau desain ini saya buatin. Jadi kayak per biji gitu saya jual dulu 70-85 ribu. Oh. Dapat untung berapa kira-kira di situ? Lumayan dulu buatnya itu cuman 50-60 ribu buatnya sama sablon semuanya saya jual lumayan untung 20 ribu 25 kan lumayan. Iya, kali Saya banyak. cat selalu teman saya buatlah teman nih. Biasa lah gitu. Biasa lah ya. Biasa lah. Biasa lah. Terus kayak mulailah ada yang kayak buat baju komunitas kan ya. Lumayan nih banyak kayak gitu lah. Pasti ada jalan lah ketika kita mau berusaha itu pasti banget ada. Pernah ngalami ini nggak waktu ketika S1 dulu tuh pernah mengalami sebuah kendala nggak? Ada kendala kan misalnya dari sini kendala hati misalnya gitu. Sempat ini nggak sih masuk ke dalam jaringan terperangkap dalam sebuah perasaan gitu? Pernah nggak sih waktu kejadian kira-kira? Saya selama S1 nggak pernah pacaran ya. Oh gitu ya. Wow. Karena nggak ada yang mau mungkin. Oh gitu nggak gitu sih mungkin. Nggak mungkin ya. Gitu sih. Mungkin banget Jadi gitu. dulu saya saat itu sempat lah beberapa kali Oke. dekat. Cuman kayak yang namanya deket-deket terus kayak nggak jadi. Nah karena apa ya di tempat saya kuliah dulu lebih tepatnya nggak ada modal tuh nggak bisa pacaran ya. Ini Dan dia nih kuncinya nih. tempatnya saya nggak ada modal. Saya nggak modal lah itu. Jadi kalau kita mau punya hubungan atau pacaran itu mungkin harus ada modal dulu dong ya di situ ya. Sebenarnya nggak ada sebenarnya kata itu Oke, sebenarnya. oh iya. Cuman kan ya mau nggak mau ketika Betul. misalkan pergi kemana harus ya beli ini Iya, gitu. Kan agak ribet juga jadi. Ribet Enak sih. ribet jadi kayaknya saya mau maju tuh Oke. alah nggak usah lah gitu. Oke. Jadi kayak udah nggak pacaran. Berarti udah artinya beliau lebih benar-benar artinya fokus untuk study mungkin di situ ya. Kemudian yang paling penting menurut saya kalau kita tangkap tadi ya target banget di situ. Berarti kita harus dari sekarang mungkin ya buat anak-anak muda mungkin anak muda sekarang nih untuk proses kedepannya mungkin di situ harus benar-benar punya target, punya mimpi yang besar dan juga dibarengin sama usaha juga mungkin di situ. Jangan cuman udah aku tuh mimpinya seperti ini. Cuman
Ya udah usahanya nggak ada gitu ya, sama aja bohong seperti yang abang bilang tadi. Ya, sama satu cerita nih. Oke. Yang sama juga mirip kayak gitu, Iya. tentang usaha. Nah, Baru tadi aja mahasiswa saya ngechat, hmm. Pak, nilai saya kok E. Saya kasih nilai E. Oke. Perasaan saya rajin. Perasaannya yang rajin. Perasaan saya rajin. Saya masuk terus. Heeh. Coba dipikir lagi. Saya cuma nggak ngumpulin tugas sama tugas individu sama kelompok. Cuman ya. Cuman. Berarti kamu kurang rajin. Saya bilang. Kayak gitu, jadi kayak terus gimana Pak? Nggak mau gimana? Oke. Jadi kayak apa ya? Mereka udah nganggep dirinya mereka rajin gitu. Sedangkan mereka nggak ngumpulin tugas. Berarti persepsi rajin mereka tuh salah gitu. Oke. Gimana bisa menyebut rajin karena cuma masuk gitu? Kan ya kita sekarang kan lewat Zoom kan kuliah. Ya kalau cuma masuk itu berarti kamu masuk Zoom, tidur itu udah masuk kan. Oke. Nggak usah ngedengerin udah. Ya udah masuk di situ. Saya suruh, ya udah kamu kerjain tugas individu sama kelompok, nanti saya perbaiki nilai. Tugasnya apa Pak katanya? Nah itu berarti kamu nggak masuk dong. Kalau kamu nggak tahu tugasnya apa, Iya. terus rajinnya di mana segitu? Iya. Ya sudah Pak, maaf. Gitu. Akhirnya sadar diri jadinya mahasiswa di situ ya. Dia sadar diri setelah disadarkan sebenarnya. Nah, itu dia memang tugas kita sebagai tenaga pendidik mungkin di situ Bang ya. Iya. Selain mengedukasi juga artinya mungkin sebuah proses untuk bagaimana mengubah pola atau mindset berpikir teman-teman mahasiswa juga di situ. Iya. Dan mungkin abang juga karena dosen muda juga bahasanya seperti itu, wow, mungkin lebih bisa masuki dalam dunia mereka juga mungkin di situ. Iya sih sebenarnya. Ya, bisa lah. Oke, keren juga sih ternyata ya mendengarkan ceritanya. Jadi sebuah inspirasi banget buat saya pribadi juga di situ, dan buat Gila juga nanti di situ, dan teman-teman nih yang mungkin yang ada di rumah juga nanti di situ. Ini bisa kita jadikan sebagai sebuah motivasi kalau menurut saya di situ. Artinya bahwa mungkin kalau bahasanya itu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil juga di situ. Nah, dan juga ketika kita menginginkan sesuatu bahasanya, maka harus ada yang dikorbanin, entah itu rasa malu dan lain sebagainya. Ya. Itu benar-benar di situ harus kita ini kan ya, harus kita lawan semua itu. Jadi yang penting adalah mimpi kita tercapai di situ. Dan jangan pernah puas mungkin juga di situ Bang ya. Jangan pernah puas dengan baru punya skill 1 gitu. Ya udah jangan inilah gitu. Ya di Mobile Legends aja sampai skill 1 2 3 di situ sampai ada nambahin. Iya. Oke. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki tadi. Yes. Kenapa? Karena selalu ada langit di atas langit. Oke. Kadang ketika kita punya satu hal, kita bangganya minta ampun. Betul. Kita ngerasa pinter, Iya. sombong banget. Betul. Tapi kita nggak tahu di luar sana orang yang lebih pinter banyak Banyak sekali. banget. Jadi Iya. lebih baik saya jadi ikan kecil di lautan daripada saya jadi ikan besar tapi di akuarium. Keren sih. Mungkin boleh kita buatkan kode juga nanti di situ ya, bagus juga di situ ya. Jadi ya buat apa kita jadi ikan besar-besar Iya. tapi cuman jadi raja di akuarium kan? Iya. Buat apa? Kita ikan kecil. Oke. Jangan gendut-gendut berarti kita dijadikan gitu ya. Sombong Ya, banget. betul. Oke. Wow, Bang, nggak kerasa banget nih, ternyata udah 1 jam kita ngomong. Iya. Oh, keren Oke, banget. sudah lama juga ternyata ya, artinya mungkin di sini satu hal atau mungkin ada nggak kira-kira pesan buat kita anak-anak muda, kaum milenial yang ingin abang sampaikan buat teman-teman yang di luar sana? Oke, jadi karena saya anak ekonomi ya, Yes. dasarnya. Jadi tahun 2020 sampai tahun 2035 kita itu mengalami bonus demografi. Oke. Jadi itu bonus demografi di mana jumlah angkatan kerja itu lebih besar daripada jumlah non angkatan kerja. Dalam artian umur 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak. Jadi umur yang angkatan kerja ini akan nanggung orang-orang yang non angkatan kerja. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini, kita bisa menjadi negara maju. Iya. Dalam artian, bayangin yang 75% orang Indonesia itu kerja dan sukses, di Indonesia maju. Nah, tapi kalau kerjaannya TikTok, maaf Oh iya, nggak apa-apa. Syukur saya tidak bermain atau TikTok. ya, Juga. TikTok oke lah. TikTok oke lah misalkan Oke, kalau oke. positif way. Ya. Yes. Tapi misalkan kalau ya lewatkan kesempatan bonus demografi ini, ya kita kayak sia-sia banget. Itu bakalan stuck kita di situ. Oke. Jadi nggak bakalan bisa jadi negara maju. Iya, betul. Jadi caranya ya belajar. Tetap semangat teman-teman semuanya, harus tetap belajar juga ya di situ ya.
Oke, Bang Yu, terima kasih banyak sudah menyiapkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita di sini. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa terinspirasi, termotivasi di situ ya. Dan oke, thank you. Selamat sore, Bang Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1, close. Zip.